Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu Miss Nurja. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 dan 4 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Ayo sebelumnya kita bersama-sama membaca basmalah dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih dan solihah, pernahkah kalian melakukan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang menyampaikan informasi. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan yang disiapkan menggunakan kata tanya. Ayo, masih ingat apa saja kata tanya? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah beberapa kata tanya. Kalian juga harus tahu, setiap kata tanya memiliki fungsi yang berbeda. Apa digunakan untuk menanyakan tentang suatu hal? Di mana untuk menanyakan letak atau tempat. Siapa digunakan untuk menanyakan seorang pelaku. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Anak solih dan solihah, bacalah wawancara Nina dan Pak Usman yang ada di buku tematik 3B halaman 66 dan 67. Dalam wawancara berikut ini, anak soleh akan belajar cara merawat tanaman agar subur seperti isi wawancara Nina dengan Pak Usman. Dibaca dengan nyaring ya di depan kedua orang tua kalian. Anak solih dan solihah, ayo kita menanam dan merawat tumbuhan di sekitar kita. Karena tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Tumbuhan dapat dijadikan sumber makanan dan bahan pakaian. Tumbuhan juga dapat dijadikan sumber inspirasi untuk membuat gambar dekoratif. Perhatikan gambar motif tumbuhan pada monitor. Motif manakah yang kamu sukai? Warna apa yang digunakan pada motif hias tersebut? Nah, agar motif hias tampak lebih indah, hal yang harus kita perhatikan adalah garis dan warna. Kalian sudah belajar tentang berbagai jenis garis di tema sebelumnya. Selain garis, warna juga dapat membuat karya dekoratif menjadi lebih menarik. Ada banyak warna di sekitar kita. Beberapa warna dapat dicampur dengan warna lain dan menghasilkan warna yang baru. Perhatikan gambar. Contoh hasil percampuran warna kuning dan merah akan menghasilkan warna oranye. Kuning dan biru menghasilkan warna hijau, merah dan biru menghasilkan warna ungu. Boleh dicoba dengan krayon yang di rumah ya. Anak solih dan solihah, setelah kita bermain warna, ayo kita mengamati gambar. Ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup di alam bebas, ada juga hewan yang dipelihara oleh manusia. Hewan-hewan tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan menyayangi hewan-hewan tersebut. Nah, salah satu hewan peliharaan adalah kucing. Bagaimana cara memelihara kucing? Silahkan Ananda baca di halaman 94 dan setelah dibaca, anak soleh jawab ya pertanyaan seputar bacaan. Ayo dikerjakan dengan senang dan gembira. Anak solih dan solihah, apakah di antara kalian ada yang mempunyai hewan peliharaan? Nah, salah satu kewajiban kita terhadap hewan peliharaan adalah memberinya makan setiap hari. Ngomong-ngomong tentang kewajiban, Miss Nuja jadi ingat nih bahwa kita sebagai anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Masih ingatkah kalian apakah itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab.
Setiap orang, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contoh hak dan kewajiban orang tua di rumah, sekaligus contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Dibaca dan perhatikan dengan baik ya. Anak solih dan solihah, salah satu kewajiban sebagai anak di rumah adalah belajar dengan tekun. Kali ini Nina ingin belajar membuat kerajinan dari kertas karton. Nina pun meminta dibelikan selembar kertas karton kepada ibunda. Dan karena adik Nina juga ingin belajar, kertas karton pun dibagi menjadi 2. Perhatikan di layar ya. Selembar kertas karton dibagi untuk Nina dan adik Nina. Artinya, satu lembar dibagi 2. Nilai pecahannya 1/2 atau biasa disebut setengah. Jadi, sebuah benda yang dibagi dengan sama besar dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya adalah tadi, selembar kertas dibagi 2 dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Anak solih dan solihah, kita lanjutkan ya. Perhatikan gambar pizza ini. Ada satu buat pizza dibagi, diiris menjadi 3. Nah, kita bisa menentukan nilai pecahan dari sebuah pizza yang diiris menjadi 3. Berapa nilai pecahannya? Betul sekali, 1/3. Satu pizza diiris menjadi 3. Artinya bisa ditentukan nilai pecahan senilai 1/3. Perhatikan gambar donat di layar. Jangan dimakan ya. Wisnuja jadi lapar. Bunda membeli 1 buah donat. Donat tersebut diiris menjadi 4. Nah, ayo kita coba tentukan nilai pecahannya. Bagus, sudah paham ya. 1 buah donat diiris menjadi 4, nilai pecahannya menjadi 1/4 atau biasa disebut 1/4. Anak solih-solihah, pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir seperti contoh berikut. Daerah yang diarsir adalah 2 bagian. Dari berapa bagian yang sama? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, daerah yang diarsir adalah 2 bagian dari 6 bagian yang sama. Nilai pecahannya kita tentukan menjadi 2/6. Nah, anak solih dan solihah, nilai 1/2, 1/3, dan 1/4 adalah contoh pecahan biasa. Pecahan biasa dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Pecahan AB dibaca A/B. A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Kita ambil contoh 2/3, dibaca 2/3. Angka 2 merupakan pembilang dan angka 3 merupakan penyebut. Nah, anak soleh, supaya lebih paham, baiknya kita kerjakan soal latihan di halaman 98 nomor 2 dan 3 dan halaman 107 nomor 2, 3, dan 4. Ini adalah soal latihan tentang pecahan. Selamat mengerjakan, semoga Allah mudahkan. Demikian dari Miss Nuja. Assalamualaikum.